Gus Samsudin di Blitar, Jawa Timur. Persentase kemenangan ada di Prabowo dan Gibran Rakabuming. Sementara Gus Samsudin ya, seperti kita ketahui, beliau saat ini mendukung penuh daripada Bapak Mahfud MD, yang dimana beliau adalah wakil atau cawapres dari nomor urut 3, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Buat teman-temanku sekalian, di sini kita bukan membahas siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang lebih unggul dan tidak unggul ya. Tetapi di sini kita hanya menyampaikan persentase ya dari lembaga survei, yang kemudian bagaimana pandangan seorang Gus Samsudin yang memilih Bapak Mahfud MD sebagai tokoh yang sangat diidolakannya, seperti itu. Dalam suatu video yang dimana Gus Samsudin mengatakan, saya akan mendukung Pak Mahfud MD, beliau tidak mengatakan sosok presiden yang ia pilih, namun ia hanya menyampaikan dukungannya kepada Mahfud MD adalah murni karena kedekatan spiritual ya. Artinya beliau merasa sosok Mahfud MD adalah sosok yang dapat dipercaya, amanah, dan memang sosok kiai. Itulah pendapat Gus Samsudin seperti itu. Nah, kita lanjut ke survei ya. Survei Blitar ini ada di Jawa Timur, teman-teman. Ya, jadi dalam survei yang dirilis pada tanggal 5 Januari 2024 ya, LSI menetapkan elektabilitas Prabowo dan Gibran unggul ya di pemilihan Jawa Timur dengan persentase 46,7%. Posisi kedua adalah Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan persentase 26,6%, dan posisi ketiga adalah Anies atau Caimin ya dengan persentase 16,2%. Selebihnya masih tidak diketahui ya. Oke. Jadi dari survei sementara ini ya, yang dilakukan 5 Januari 2024, unggul pasangan calon nomor urut 2, yaitu Mas Prabowo atau Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Ya, seperti diketahui, Gibran Rakabuming ini adalah putra dari Bapak Jokowi ya, yang siogianya masih menjadi tolak ukur Jokowi ya. Jokowi efek ini masih menjadi tolak ukur siapa yang menang, seperti itu ya. Jadi kita lihat ke depannya ya, semoga apa yang diharapkan rakyat Indonesia ini dari sosok pemimpin Indonesia yang ada ini, mudah-mudahan bisa menjadikan Indonesia lebih baik ke depannya, bisa membawa suatu perubahan yang signifikan terhadap rakyat yang mungkin masih banyak yang berada di posisi bawah ya, yang nantinya akan diangkat menjadi masyarakat yang tidak kekurangan ya dari segi pangan ataupun tempat tinggal, seperti itu teman-teman. Nah, terkait dengan survei ya, survei LSI ini mungkin bisa berubah ya. Terkait dengan perubahan ini tentunya ya kalau bisa dibilang tidak terlalu signifikan, karena memang survei-survei ini sudah diambil beberapa lama juga ya. Artinya memang sudah dari kemarin suaranya nggak jauh-jauh berubah, seperti itu. Jadi kalau untuk di Blitar, Jawa Timur, memang Bapak Prabowo dan Mas Gibran unggul ya, walaupun selisihnya nggak terlalu jauh ya. Di layar ini 33 sampai 31 ya. Tapi kalau di Jawa Timurnya spesial melalui survei ini memang cukup signifikan perbedaannya, yaitu Pak Prabowo 46 dan Mahfud MD bersama capresnya itu Pak Ganjar Pranowo itu 26. Jadi terpaut jauh ya teman-teman. Ya, apapun itu saya yakin dan percaya gini, karena Pak Mahfud MD ini masih masih berada di kabinetnya Pak Jokowi pada saat ini sebagai Menko Polhukam. Saya yakin dan percaya ketika nanti Pak Prabowo pun, misalkan Pak Prabowo ya dengan jumlah persentase paling tinggi kemudian memenangkan Pilpres pada Februari mendatang,
saya yakin dan percaya sosok Pak Mahfud MD ini akan berada di kabinet juga. Ya, karena Pak Prabowo ini bukan gila jabatan, bukan gila ingin berkuasa. Beliau telah menekankan, ya, selalu menekankan bahwa saya akan merangkul, ya, lawan-lawan saya. Beliau ini adalah sosok yang berkaca dari Jokowi, yang belajar banyak dari Jokowi. Kita lihat sebelum-sebelumnya Pak Prabowo ini sebagai wakil dari yang sudah mencalonkan beberapa kali menjadi presiden ataupun wakil presiden. Beliau kalah, ya. Beliau itu tidak seperti sekarang. Yang sekarang ini lebih enjoy, lebih banyak menghibur gitu. Walaupun memang dalam diri Pak Prabowo itu penuh dengan ketegasan seperti itu, teman-teman. Pak Prabowo sendiri adalah seorang mantan prajurit, mantan jenderal berbintang, ya teman-teman. Jadi bukan sosok yang biasa. Sementara Pak Ganjar adalah mantan gubernur, ya. Sama-sama seperti Pak Anies juga mantan gubernur. Mereka adalah orang hebat, ya. Penuh dengan prestasi-prestasi yang sangat membanggakan, ya. Saya bicara seperti itu karena memang setiap individu, tokoh pasti punya kelebihan, namun juga punya kekurangan, ya. Termasuk dengan wakil-wakilnya, ada dari nomor urut 1 Mas Anies, itu ada Caimin, ya, dengan segudang prestasi dan segudang kekurangan juga, dan Pak Ganjar, ya, Pak Prabowo dengan Mas Gibran putra Jokowi, ya, sempat diusukan terkait dengan permasalahan umur, ya, dan lain-lain. Ada Pak Ganjar juga dengan Pak Mahfud MD dan lain-lainnya. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Kita hanya bisa berdoa semoga, ya, harapan kita semua, termasuk harapan Gus Samsudin yang mengidolakan Bapak Mahfud MD, ini bisa tercapai gitu. Siapapun presidennya, saya berharap Indonesia akan maju ke depannya tanpa ada suatu kekurangan apapun, karena memang Indonesia memiliki 3 tokoh hebat, 3 anak bangsa yang memang luar biasa dengan segudang prestasinya. Siapapun yang terpilih, beliau adalah presiden kita, Presiden Republik Indonesia, ya, yang harus kita dukung penuh. Jangan karena kita nggak mendukung si A yang jadi si B atau si C, lantas kita tidak mengakuinya sebagai presiden. Tidak bisa seperti itu. Kalau memang sudah terpilih itu presiden kita, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah itu, maka akan dipajanglah foto Bapak Presiden yang terpilih ataupun Bapak Wakil Presiden yang terpilih. Ya, teman-teman, kita hanya bisa mendukung, mendoakan Indonesia akan jadi negara yang lebih baik lagi ke depannya, menjadi negara yang punya kewibawaan. Itu harapan Bapak Prabowo, ya. Semoga apa yang dicita-citakan oleh calon-calon presiden dan wakil presiden ini bisa terlaksanakan. Amin, amin ya robbal alamin.